Hutan belantara ini tampak sunyi dan sepi dari bebunyian serangga, burung atau gesekan angin ketika bandit subsidi, sekretaris siluman, administrator mistik, dan tak lupa pula dengan si Vespa melacak jejak Striker Bob. Yang rupanya pemirsa, meski percaya diri bisa kembali ke gubuk bandit subsidi, ternyata malah nyasar. Untungnya ilmu pramuka dan kurikulum Nati Bampo yang dikuasai bandit subsidi saat ini sangat bermanfaat untuk mengikuti jejak dan tapak Striker Bob. Dan di sisi lain, tak jauh dari posisi bandit dan sekretaris siluman, Striker Bob berjalan terus, berusaha menemukan jalur pulang hingga di suatu titik Bob mendengar. Hah? Mengagetkan sekali ini burung. Aneh sekali, kenapa kakinya cuma satu? Tapi belum sempat ia merumuskan jawabannya, bahu Bob disentil oleh lemparan kerikil kecil. Dan ketika ia menoleh, "Pak Bandit, siluman." "Halo Yang Bob, benarkan I punya terka? You ternyata masih sehat, safe and sound dan agak soulful rupanya." "Tuan muda, apa kau tak apa-apa?" kata bandit tua ini. "Kau dibawa pergi oleh kimia natural." "Tenang siluman, aku masih hidup." "Di mana Murai?" "Ah, malah itu yang ingin aku tanyakan kepadamu. Kita semua bingung Murai ada di mana." "Hah? Apa you tak membaca pesan I botak?" sergah bandit pada siluman. "Masa bodoh dengan sandi korsetmu. Aku sudah muak main tebak-tebakan seperti itu. Itu sandi Morse, bukan sandi korset bodoh. Kan I sudah jelaskan kalau I mengirim anak buah I, si lebat Paragon, ke Jakarta mencari Murai dan meminta bantuan orang Soul House." "Hah? Ah, kenapa kau tak bilang dari awal? Aku sudah hampir gila di tengah rimba ini. I kan sudah menuliskan di pesan I, tolol." "Jangan kau ketawa jala jelek." "Pak Bandit memang sudah menuliskannya, Chief Deputy. Kau juga kuingatkan kan untuk membacanya sekali lagi." "Waduh, makin runyam ini jadinya. Terus sekarang pastinya Murai ada di mana?" "Menurut Yang Bob, Murai is still in Jakarta dan akan dieksekusi oleh Sugeng Variasi. Kalau kau menuruti nasihatku, situasi tak akan jadi begini, Chief. Ini nyawa Murai yang kita bicarakan," ungkap administrator mistik. "Diam kau, aku tahu itu. Wah, ini seleweng namanya. Tak usah buang waktu, kita meluncur ke markas sekarang juga." Mereka berempat dan si Vespa pun segera kembali ke rumah bandit subsidi. Dan dari sini pemirsa, bagaimanapun siluman meyakinkan agar bandit ikut ke Jakarta dan kembali ikut berandil pada Soul House, bandit bersikeras menolaknya. Ia tak mau keluar dari hutan. Menurutnya, ia sudah mengirimkan representasinya, yakni lebat Paragon, dan itu sudah lebih dari cukup. Ia tak merasa kini saat yang tepat untuk tampil kembali ke Jakarta. Sedangkan Bob sendiri pun tak lupa mengambil handphonenya dari kamar bandit dan segera berangkat bersama siluman dan mistik. Tapi yang tak ia sadari ialah bahwa selembar daun yang ditemukannya di dalam hutan terjatuh di lantai rumah bandit. Sampai di kampung luar hutan, ketiganya pun langsung menyalakan mobil dan kembali bergegas ke Jakarta. "Ayo, kita balik mistik." "Ayo bos." Mereka meninggalkan bandit yang kini sendirian di rumahnya, beraktivitas seperti sedia kala meski tak bisa ia menolak perasaan khawatir pada anak buahnya satu-satunya, yakni si lebat Paragon. Ia pun lantas memanggil si Vespa sekali lagi. "Old Bird, I butuh tenaga you lagi. Pergilah you ke Jakarta dan cari si lebat." I know, ini kesalahan I. Harusnya I mengirim you naik mobil dengan siluman dan Bob tadi. Tapi ya namanya luput dan lupa, mana bisa kita protes. Ya sekarang you lah yang berhak protes, dan memang I tahu tenaga you tak mudah lagi untuk terbang jauh. Dan mungkin I yang sudah pikun juga tadi ya. Tapi wait a minute, I tuliskan dulu pesan untuk lebat. "Pastikan lebat selamat my friend." Maka sekali lagi si Vespa pun melenggang di udara menuju ke Jakarta. Sementara itu pemirsa, di Jakarta kita simak kembali duo sengketa Samit dan Macan Kumbang. "Kau sudah siap Kumbang?" "Ribuan siap Kapten," jawab Macan Kumbang seraya menyalakan mobilnya di tengah malam buta. Mereka sedang mengeksekusi rencana liar yang diobrolkan di episode sebelumnya, yakni menyerbu penjara ilegal di Tambora. "Kapten, bagaimana kalau markas Persatuan Petugas tahu dan mengirim pasukannya untuk mencari kita nanti?" "Hah, tak perlu khawatir, ini kompleks bui ilegal. Markas PP sudah tak menganggapnya. Hanya Sugeng dan krunya yang ada di situ. Yang dipenjara dan yang menjaga semuanya sama-sama ilegal Kumbang." Keduanya tampak penuh percaya diri dan bersikap siap tempur. Apapun yang terjadi nanti, mereka berdua harus bisa merebut belantik Murai, hidup atau mati, untuk dipersembahkan pada Big Boss Zenith Maestro.
Meski lebih baik lagi kalau Murray dalam keadaan hidup agar mereka berdua bisa mengetahui lokasi kaburnya Striker Bob. Ini jelas bukan misi yang mudah pemirsa. Apalagi kalau mereka berhasil, Sabda Jagat beresiko memulai perang besar dengan kubu Soul House. Tancap gasmu Kumbang. Tak pernah mereka mengetahui jika yang ingin membebaskan Murray dari bui gelap di Tambora bukan hanya mereka. Sebab dari tempat yang lain, Lebat Paragon kini juga sudah beredar dalam gelap malam menggunakan topi milik Murray sebagai pertanda bahwa ia adalah sahabat yang dikirim, dan menggunakan tote bag merah dari bahan recycle yang entah apa isinya pemirsa. Meski sayangnya pula, baik Lebat ataupun Sengketa Summit juga sama-sama tak mengetahui jika ada lagi pihak ketiga yang juga sudah mengeksekusi rencana kabur dari penjara ini. Pihak terakhir ini adalah Funky Pill yang saat ini sudah membongkar pondasi WC di sel kumuhnya. Kenapa kau tak bilang kalau kau masih butuh membongkar semennya, bocah blow-on? Tenang Master Murray, tenang. Aku sudah komplit menggali terowongannya dari dulu. Tapi jelas aku tak bisa meninggalkannya terbuka begitu saja kan? Bisa nggak Funky dan ketahuan petugas di sini jadinya? Cepat, jangan lama-lama. Blantik Murray sungguh tak sabar menunggu untuk kembali ke markasnya demi menemui siluman dan menceritakan bahwa Striker Bob menghilang entah kemana. Sementara Funky Pill terus memusatkan peranannya di jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu membuat gerakan seperti pisau yang mengiris yang ajaibnya pemirsa. Bisa dengan mudah mengiris semen cor tempat WC ini berada. Hah, kau kira kau bisa membohongi Murray tua? Ternyata kau memang orang Volu kan? Dipikirnya aku tak tahu jurus khas faksi Volu ini ya, pikir Blantik Murray meski ia memilih diam karena tak ingin membuang waktu lagi. Dan memang benar, semen cor ini selayak mentega engkor di tangan Funky Pill, dan kini giliran mereka berdua menggesernya. Kau lihat sendiri kan Master Murray, ini terowongan yang funky kan? Kalau kau punya jurus ini, kenapa kau tak bongkar saja tembok selmu daripada kita harus ke terowongan sempit ini, bocah? Jangan salah paham Master, tembok sel ini masih bangunan kuno yang disusun dari batu kali, bukan batu bata dan semen. Peran aku tak bakal cukup funky untuk membelahnya. Alah, ngeles kau paling jago. Sudah, jangan banyak omong, cepat kau masuk duluan. Perlahan Funky Pill pun memasuki lubang yang sempit ini disusul dengan Blantik Murray yang sebenarnya masih penuh luka di sekujur tubuhnya. Ia beringsut-ingsut berusaha menahan rasa sakitnya demi menembus tembok penjara ini. Dan beberapa menit kemudian mereka pun berhasil keluar. Sempurna pemirsa. Kelam malam di luar sel tampak sangat muram. Tak ada lampu di pelataran penjara Tambora ini karena tempat ini memang sudah terbengkalai. Hanya oknum persatuan petugas seperti Sugeng Variasi yang memanfaatkannya untuk kepentingan Sabda Jagat. Dan setelah benar-benar berada di pelataran, Funky Pill melihat kiri dan kanan dan mulai berjalan perlahan berdua dengan Murray. Sekarang kita cuma harus menembus pintu belakang ini Master Murray. Itu pintu karyawan dan logistik. Kenapa kau tak langsung membuat terowongan yang menembus gerbang belakang itu Funky Pill? Sungguh mubazir terowonganmu kalau cuma tembus di pelataran dan kita perlu berjalan puluhan meter di pintu besi yang juga terkunci rapat itu. Sial sekali aku bisa kenal dengan kau. Bukannya begitu Master, maaf ya. Aku yang funky ini sebenarnya klaustrofobia. Kan tak mungkin menggali terowongan panjang-panjang. Aku bisa mati lemas nanti. Bersamaan dengan ini, jauh di belakang mereka, di kelabunya dinding tinggi penjara Tambora ini, ada sesosok tangkas menaiki tembok. Dengan cekatan dan cukup butuh beberapa detik saja, pria ini sampai di atas dinding. Sekarang waktunya mencari di mana Murray dibui. Semoga tak banyak sel di penjara ini, harap Lebat Paragon yang kini memakai topeng dan topi Bixby milik Murray. Sesungguhnya ia pun tak tahu jika Blantik Murray sudah di luar selnya dan sedang berjalan terhuyung-huyung menuju gerbang belakang penjara. Apalagi kondisi memang sungguh gelap. Lebat pun mulai turun, cekatan dalam sunyi seperti seakan-akan memamerkan ilmu ringan tubuhnya yang juga lumayan. Dan setelah menuruni dinding tinggi ini, ia melangkah maju. Tapi belum sampai jauh, semua menjadi sangat terkaget. Pintu gerbang belakang tiba-tiba saja remuk sempal, morat-marit acak adut terbuka, disusul dengan penampakan duet Sengketa Summit dan Macan Kumbang. Cari Murray sekarang juga Kumbang. Tinggalkan Sugeng Variasi dan skuadnya untuk kaptenmu ini. Aku akan robek-robek mereka semua. Perintah Summit pada Macan Kumbang yang langsung melesat maju dan menghilang. Di pihak Funky dan Murray yang juga sama-sama kagetnya bukan main, hanya bisa berpikir jika persatuan petugas akhirnya memergoki tingkah mereka berdua. Sialan, kita ketahuan. Secara refleks mereka berlari merapat ke dinding luar. Tapi ketika menoleh ke belakang, mereka melihat sesosok bertopeng sedang bertarung melayani dua orang petugas yang keluar memeriksa. 3000 tahun pembalakan hutan, kenapa jadi runyam begini? Ledakan apa itu tadi? Kenapa juga ada pintu lain di sana?
Info dari joki Parlinti ternyata menyesatkan. Pikir lebat yang kini terpaksa melayani 2 orang persatuan petugas sekaligus. Demikianlah pemirsa, ternyata niatan lebat Paragon yang ingin membebaskan Murray secara diam-diam sungguh bertolak belakang dengan niatan sengketa Summit yang ingin mengobrak-abrik penjara Tambora dengan kekuatan penuh secara frontal dan tentu saja dramatis. Dan Blantik Murray sendiri kini malah terjebak di tengah-tengah. Ia sudah sadar jika yang berada di depannya tak lain dan tak bukan ialah sengketa Summit dengan perban baunya. Dan di belakangnya ialah persatuan petugas. Tapi yang tak ia tahu ialah siapa satu sosok hitam yang sedang bertarung itu. Master Murray, bagaimana ini? Kita lari kemana ini yang funky? Apa tenagamu masih belum cukup untuk melompati tembok? Tenangkan dirimu tablet Afkir. Di kondisiku yang sekarang aku tak bisa mengatasi Summit dan Kumbang secara bersamaan. Tapi kau lihat itu kan? Cuma 2 orang persatuan petugas dan mereka sedang bertarung entah dengan siapa. Firasatku bilang kalau kita kesana kita bakalan mujur. Kau betul Master Murray. Lebih funky menghadapi 2 petugas kerucu daripada Kapten Sabda Jagat. Ayo Master, kita habisi mereka dan kabur lewat pintu depan. Ini memang funky plan B yang sudah kurancang. Omong kosong kau punya ucap bocah. Keduanya pun setengah berlari menuju ke arah lebat Paragon yang masih juga belum bisa memungkasi 2 orang petugas ini. Dan ketika semakin dekat, Murray menyadari jika sosok bertopeng ini menggunakan topi Bixby-nya. Tapi baru kali ini ia melihat orang bertarung dengan jalan nelayan. Ini sungguh spesial. Itu kan? Kau kan? Oi, itu topiku dasar maling. Siapa kau? Jangan khawatir Togel Sepuh. Aku kawan yang dikirim oleh tuan mudamu. Topi ini sebagai tanda amanat untukku. Ayo, kita kabur bersama Blantik Murray. Striker Bob mengirimmu. Tuan muda, rupanya kau masih ingat dengan nasibku. Berkaca-kaca mata Murray terharu akan perhatian Striker Bob kepadanya. Bocah badung bungsu keramat solid rupanya masih ingat dengan pengawal tuanya. Dan perasaan ini pun menjadi motivasi tersendiri pemirsa. Spiritnya langsung memuncak hebat, membuat prana rahasianya bangkit luar biasa. Sakit, bengkak, memar lukanya tak lagi jadi penghalang. Oi topeng hitam, minggir kau. Sekarang giliran Blantik Murray turun laga. Lepaskan jalaikanmu dan kembalikan topiku. Kau boleh kabur, biar aku yang menghadapi mereka semua. Sumbar Blantik Murray. Sungguh tak elok ucapanmu Murray. Aku dikirim untuk membebaskanmu. Kenapa sekarang aku yang harus pergi? Ini misi dan amanatku. Minggatlah duluan biar aku yang buat kisru di sini. Lagi pula situasi sudah di luar kendali. Nih, tangkap topi gembelmu ini. Dia betul Master, kaulah yang perlu dilarikan sekarang. Kalau kau tak selamat semua nggak akan funky lagi. Ayo kita pergi duluan saja. Apa kau tak lihat itu sengketa Summit meluncur ke sini? Wah, setan alas sembulat keluar. Sini kalian semua. Bangsat Summit, lain kali ku loncatkan nyawanya. Garung gelap, jangan kau berani-berani mati. Blantik tua ini berutang kepadamu. Secepatnya nanti pulanglah ke markas Solhouse, atau aku akan kirim orang untuk mencarimu setelah subuh. Atur dirimu sendiri Blantik. Lekaslah kabur dan bilang pada Striker Bob, lebat Paragon sudah menuntaskan tugasnya. Sementara itu dari bagian depan muncul lagi beberapa petugas bersama dengan Sugeng Variasi. Berlari ikut memeriksa kekacauan yang terjadi di Gulita dini hari ini. Tapi tak pernah mereka menyangka di hadapan mereka sendiri Blantik Murray langsung merilis tarian Murray-nya. Meloncat tinggi menyeberangi tembok luar penjara dengan mengangkut funky pill di tangan kirinya. Sungguh luar biasa pemirsa. Kini tinggal lebat Paragon yang berusaha mengkondisikan kekacauan. Ia berniat kabur menyusul Murray seketika lahir kesempatan. Tapi rupanya ini tak mungkin. Anggota persatuan petugas bertambah 3 orang dan di belakang siapa itu dengan perana pembunuh yang mengerikan. Wow, sengketa Summit. Sugeng, keluarkan Murray sekarang juga. Kau harus bayar insiden memalukan di tempo hari itu Sugeng. Summit, kenapa kau ada di sini? Rupanya kau yang menggranat pintu belakang ya. Luar biasa dramatis sekaligus konyol sekali kelakuanmu goblok. Sungguh mencerminkan pribadimu yang rendah itu. Jangan pura-pura bodoh Sugeng. Mana Murray? Bodoh kau. Apa kau tak tahu Murray barusan kabur dengan funky pill? Jangan bohongi aku Sugeng. Funky pill? Mata-mata itu sudah dimatikan oleh kulminasi Seven di Pulau Seribu. Tak perlu lagi kau sebut-sebut bocah mursal itu. Serahkan Murray sekarang atau kau mati. Ancam sengketa Summit. Kau memang tak bisa diajak bicara rupanya. Serbu Summit sekarang juga. Maka terjadilah pertarungan 3 pihak sekaligus antara lebat Paragon, sengketa Summit melawan skuad persatuan petugas Sugeng Variasi. Dan secara naluriah meski tak saling kenal sama sekali, baik sengketa Summit dan lebat Paragon memutuskan untuk tak saling menyerang karena mereka berdua paham jika musuh mereka kali ini ialah sama, yakni persatuan petugas yang punya jumlah lebih besar. Insting pertarungan ini hanya lahir dari para pendekar yang memiliki jam terbang tinggi. Dan sekarang mereka tanpa bersamaan melayani skuad Sugeng Variasi.
Aku harus secepatnya kabur dari sini, pikir lebat Paragon. Tapi niatan lebat Paragon ini masih tertahan oleh Sugeng Variasi yang kini mengincarnya. Siapa kau ini? Dasar maling amatir. Apa kau tak tahu tempat siapa yang kau garong ini, ha? Tugas Sugeng sambil terus berusaha menghajar lebat. Sedangkan di sisi lain, sengketa Samit yang sebenarnya ingin mengincar Sugeng Variasi malah terjebak pertarungan dengan beberapa anak buah Sugeng. Kroco-kroco keparat, pergi kalian dari sini. Apa kalian tak tahu siapa aku, ha? Sampai akhirnya satu bunyi ledakan menggetarkan, mengagetkan dan menakutkan mereka semua sekali lagi. Satu tembakan tepat mengenai paha sengketa Samit, membuatnya tertunduk menahan tubuhnya yang akan roboh. Sialan, siapa ini? Berani-beraninya hantam dia, hantam. Secara instan Sugeng pun memerintahkan semua anak buahnya untuk memusatkan pertarungan pada Samit yang hampir saja lumpuh. Sejenak melupakan lebat Paragon yang juga khawatir terhadap penembak jitu yang entah berlokasi di mana saat ini. Tapi sempat lebat melihat dari lubang luka tembak di paha Samit jika ini senapan berkaliber besar. Tampaknya tak mungkin kalau sekedar kaliber 556 bisa menembus perana tebal sengketa Samit. Menurutku paling tidak butuh peluru 338 Lapua atau 375 cetak untuk bisa melukai petarung sekelas Samit dari jarak yang jauh. Apa-apaan ini? Apa persatuan petugas punya senapan besar seperti ini? Pikir lebat bertanya-tanya. Kesempatan ini pun digunakan lebat untuk melesat ke pintu belakang yang sudah rusak dan terbuka. Tapi sang penembak jitu rahasia ini, meski dalam kegelapan, tahu betul situasi yang sedang terjadi. Ia pun mengincar punggung lebat Paragon dan ketika picu akan ditarik pemirsa, alhamdulillah masih meleset pemirsa. Aduh, apa ini? Brengsek, tai burung. Dan ketika penembak jitu ini melihat teropongnya sekali lagi, maling bertopeng hitam, sang garong gelap alias lebat Paragon sudah raib menembus gelap membarengi sayup-sayup dan saling bersahutan yang makin lama makin ramai mengkumandangkan adzan subuh yang sekaligus menjadi pertanda akhir dari insiden liar di dalam penjara Tambora ini, sekaligus akhir dari episode kita kali ini. Nah pemirsa hamba yang baik budi pekertinya, kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.